Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa ya, Masya Allah. Hari ini kita sudah mulai memasuki ya bulan Sya'ban dan Masya Allah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal salih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang terbaik, menjadi bulan Ramadan terindah di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan dari sebuah amal salih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara persiapan kita di dalam menyambut bulan Ramadan ya, Masya Allah, di antaranya adalah ada beberapa persiapan ya yang mesti kita lakukan. Di antaranya adalah kita ngobrol bareng ya, berbincang bareng dengan anak-anak kita. Dengan anak-anak kita katakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Karena kan yang namanya anak-anak itu ketika apapun yang dilakukan oleh anak-anak, ketika diberitahu terlebih dahulu, disonding dulu, maka insya Allah anak-anak akan mengerti. Contoh simpelnya ya, misalnya kita mau keluar dengan anak-anak, misal akan ke sebuah tempat, akan misalnya bersilaturahim, atau akan ke sebuah tempat, ke masjid misalnya untuk bertalabul ilm misal. Terus kita sounding dulu anak-anak di rumah, nak, ini nanti kita akan pergi ke sini ya nak, nanti di sana begini-begini. Kita sepakat dulu ya. Masya Allah, anak-anak itu Masya Allah paham. Ya begitu pula Masya Allah ketika dari sekarang kita sudah sounding kepada anak-anak, kita sudah mulai nih mengajak anak-anak kita untuk mengetahui apa itu Ramadan, maka insya Allah di bulan Ramadan mereka akan senang dalam menyambut bulan Ramadan, akan senang dalam menjalankan rutinitas ibadah-ibadah Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Nah, di antara persiapan yang kita bisa lakukan dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh barakah ya dengan anak-anak itu biasanya adalah dengan berkisah, dengan bercerita. Karena kan anak-anak itu masih identik dengan mainan, dengan cerita, dengan kisah. Nah, ini Masya Allah menjadi sebuah kegemaran sendiri bagi anak-anak. Maka kita sebagai orang tua harus pandai menyelami dunia anak-anak dalam mengenalkan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini kesannya dalam diri anak-anak itu menyenangkan, bukan menakutkan. Ya Masya Allah. Dan ini sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita mengenalkan bulan Ramadan, mendidik anak-anak untuk menyambut bulan Ramadan, kita kesannya itu bukan malah membahagiakan, memberikan kesan bahagia, malah justru menakut-nakuti. Ini yang salah kaprah ya. Nah, misalnya teman-teman, ketika kita ingin menjelaskan tentang apa itu bulan Ramadan, maka kita terlebih dahulu sebagai orang tua harus mengetahui. Karena bagaimana kita mau menjelaskan kepada anak-anak kalau kita tidak mengetahui terlebih dahulu keutamaan-keutamaan Ramadan. Jadi sebelum kita mengenalkan nih keutamaan-keutamaan Ramadan kepada anak-anak, kenapa harus kita kenalkan keutamaan Ramadan? Karena subhanallah, kita saja orang dewasa, kalau kita mau melakukan sebuah amal solih, misalnya apapun itu, kalau kita tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, itu akan lebih semangat dalam beramal solih. Ya kan, misalnya kita mau sholat, kita tahu oh ternyata sholat itu banyak sekali keutamaannya, maka kita akan bergegas untuk sholat. Mau saum Ramadan, mau menghadapi bulan Ramadan, kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu tahu, memahami betul apa sih keutamaan Ramadan. Kita sebagai orang tua harus memiliki bekal yang cukup. Subhanallah. Jadi memang ada bekal yang mesti kita siapkan sebagai orang tua, ya Masya Allah. Di antaranya itu
bekal yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ini adalah bulan Sya'ban di mana kita harusnya sudah dapat ini ilmu, Masya Allah. Nah, nanti kalau kita sudah paham apa itu keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya ada apa saja, baru kemudian kita berbincang dengan anak kita disesuaikan dengan bahasanya mereka. Di teman-teman nanti ini tidak bisa disamaratakan ya. Monggo nanti bisa dilihat usia anaknya berapa. Ya, kalau memang usianya masih kecil atau usianya tamyiz, ya pakai bahasanya anak-anak. Tapi kalau usia-usia anak kita sudah mulai menginjak belasan tahun, ya bisalah kita pakai cara diskusi misalnya ya, Masya Allah. Nah, kita katakan kepada anak-anak kita, wahai anakku misalnya ya, yuk kira-kira apa sih yang mau kita siapkan untuk persiapan Ramadan? Maka yang pertama kali yang perlu kita kenalkan adalah tadi keutamaan bulan Ramadan. Kita katakan kepada anak kita bahwasanya, wahai anakku, bulan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Kita berbincang ini kan biasanya teman-teman sudah toh sama anak-anak bilang kalau mau minta sesuatu minta ya sama Allah. Kalau misalnya berdoa dulu, misalnya Umi saya mau minta bajunya mau ganti misalnya, ya minta dulu sama Allah. Nah, kan sering kan kita bilang kepada anak-anak berdoa dulu ya sama Allah, minta dulu. Nah, kita bisa masuk dari situ. Nanti nak, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana ketika misalnya kita itu berdoa, memanjatkan doa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa inna likulli muslim da'wah yad'u biha fayastajib. Itu kapan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan seperti itu sebelumnya. Beliau mengatakan, inna lillahi fi kulli yaumin iqa'i minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajib. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau nggak kalau nanti bulan Ramadan adik berdoa sama Allah minta apa saja Allah kabulkan, akan lebih dekat pengabulan doanya. Ya, jadi bawalah anak-anak kita itu senang menghadapi bulan Ramadan ya, Masya Allah. Kemudian ketika kita menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah salah satu waktu ya dikabulkannya doa, kemudian kita juga mengatakan kepada anak-anak kita misalnya dengan berkisah, misalnya apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ini penting juga nih kita kenalkan. Ada perang Badar Kubro ya, dengan kisah-kisah yang ini loh teman-teman. Yang teman-teman punya buku-buku di rumah tuh dibuka-buka lagi, kira-kira perang Badar Kubro itu seperti apa. Terus diceritakan kepada anak-anak kita. Jadi nak, dulu itu nak, waktu bulan Ramadan Rasulullah SAW itu berperang dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah bantu kaum muslimin dan kaum muslimin memperoleh kemenangan. Mereka dalam keadaan sedang berpuasa, Allah turunkan kemenangan, Allah turunkan bala tentaranya, dan kita nanti akan belajar kembali tentang perang Badar Kubro. Jadi terus kita sounding bahwasanya bulan Ramadan itu memang bulan di mana Allah menurunkan kemenangan, Allah menurunkan bala tentaranya ya, Masya Allah. Kemudian kita juga mengatakan kepada anak-anak kita nih, terutama bahwasanya di bulan Ramadan ini ada namanya Fathu Makkah. Ini juga kita katakan kepada anak-anak bahwasanya peristiwa ini adalah ketika orang-orang beriman, ketika itu mereka pergi ke kota Makkah dan orang-orang yang berada di Makkah yang tadinya belum beriman maka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ya, Masya Allah. Ini juga kita kisahkan kepada anak-anak ya, Masya Allah. Kemudian ada juga peperangan Ain Jalut ya. Ain Jalut ini peperangan sengit yang diakhiri dengan kemenangan bagi kaum muslimin dan pasukan Tartar, Masya Allah. Nah, kita pertama mulai cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian tadi kita mengatakan kepada anak-anak kita bahwasanya ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa-doa. Ya, kemudian kita juga bisa mengatakan kepada anak-anak kita, nah, kalau misalnya di hari ini kita itu beribadah kepada Allah, maka pahala yang didapatkan tidak sebanyak pahala yang kita lakukan dari amal soleh di bulan Ramadan. Nah, ini kan anak-anak senang kan? Jadi nanti bulan Ramadan itu ada pelipat gandaan pahala.
adik kalau sholat tuh sholatnya beda nak, antara sholat di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Apalagi misalnya ya, masalah puasa. Puasa juga sama. Puasa dilipat gandakan pahalanya dan hanya Allah yang memberitahukan pahalanya. Karena kata Rasulullah SAW ya, Rasulullah mengatakan setiap amal yang dilakukan anak Bani Adam itu akan dilipat gandakan. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 misalnya ya, sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali as-siyam illa shaum wa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Masya Allah. Jadi anakku, nanti kalau kau berhasil nih puasa, misalnya anak kita sudah wajib baginya puasa, maka balasan pahalanya itu sangat-sangat besar nak. Dan subhanallah, ini yang kita berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat, menambah saldo akhirat kita. Yuk, mumpung bulan Ramadan, alhamdulillah kita ketemu lagi bulan Ramadan, diperbanyak amal solihnya, karena di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Itu ya, Masya Allah, wah, senang banget tuh anak-anak ya. Kemudian kita bisa jelaskan juga bahwasanya Masya Allah di bulan Ramadan ini juga ada satu malam yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya, Masya Allah. Nah, ini kita jelaskan. Itu nanti kita akan berjumpa pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita jelaskan sedikit tentang apa itu Lailatul Qadar kepada anak-anak ya. Sungguhnya para malaikat turun ke muka bumi ini. Kemudian kita dalam malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan, nanti jangan sampai habis waktunya untuk bikin kue. Kita ancang-ancang dari sekarang kira-kira apa yang mau dilakukan pada 10 hari bulan Ramadan. Terus kita bahas bareng ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, kita katakan kepada anak-anak kita bahwasanya di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka nak ditutup. Setan-setan nih yang biasanya nggoda kita itu dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Subhanallah. Nih kita katakan kepada anak-anak kita, nak, subhanallah ya, nanti setan-setan nih pas waktu bulan Ramadan itu sama Allah dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Nah, setelah kita berdiskusi tentang apa itu keutamaan bulan Ramadan, sampai anak-anak senang dengarkan ya, berkisah, bercerita sehari satu. Silakan nanti ditulis gitu, kira-kira mulai nanti malam kisahnya apa nih, besok kisahnya apa, sampai datang sebentar lagi bulan Ramadan, besoknya Ramadan, baru kemudian kita siap-siap mengamalkan apa yang telah kita diskusikan dengan anak-anak ya. Baik, kemudian teman-teman, setelah kita berkisah, bercerita kepada anak-anak, maka kita juga boleh sebelum Ramadan itu bareng-bareng ya bersama anak-anak bikin ini loh, suasana rumah jadi beda ya. Minimal perabot-perabot rumah digeserlah ke sana, misalnya ke kanan, ke kiri, atau kalau Masya Allah lebih kreatif lagi, bikin pernak-pernik Ramadan, sehingga anak-anak itu merasa, oh iya, akan datang tamu yang mulia. Kita bilang ke anak-anak, nah, akan datang tamu yang agung. Biasanya kan kalau kita mau kedatangan tamu kan kita siap-siapkan, bersih-bersih rumah, kita bikin rumah kita jadi nyaman, lebih nyaman, kita bikin pernak-pernik Ramadan ya, Masya Allah. Dan libatkan anak-anak untuk buat pernak-pernik Ramadan ini. Tidak usah yang istilahnya, tidak usah semuanya harus baru, gunakan apa-apa yang ada di rumah ya, Masya Allah. Nanti teman-teman bisa lihat Masya Allah tutorialnya bagaimana membuat pernak-pernik Ramadan dari YouTube ya sekarang, Masya Allah. Banyak sekali tuh di internet. Jadi Masya Allah, ini pun harus diagendakan dengan anak-anak kita. Nah, kemudian setelah kita mulai nih pas Ramadan suasananya berbeda ya, kita juga boleh dalam persiapan Ramadan bagaimana anak-anak itu lebih mencintai Ramadan. Kita cek masing-masing anak-anak. Misalnya, gimana Al-Qur'annya nak? Sudah ada belum nih untuk bulan Ramadan? Coba cek lagi. Gimana misalnya apa laki-laki ya? Boleh kan kalau di Indonesia pakai sarung? Sebenarnya nggak harus sih pakai sarung. Kalaupun misalnya anak kita mau sholat tarawih pakai sarung juga boleh. Kita bilang, sudah ada belum sarungnya nak? Gitu ya. Kita cek peralatan ibadah untuk bulan Ramadan ya, anak-anak terutama kita fasilitasi. Kalau misalnya belum waktunya ganti ya nggak usah kita belikan yang baru. Tapi kalau misalnya mereka memang butuh ya kita belikan ya. Jadi nggak semuanya tuh baru peralatan-peralatan ibadah ya. Minimal ya
bersih gitu ya, itu seminimal-minimalnya sehingga anak-anak itu nyaman ketika beribadah dalam bulan Ramadan. Baik, nah agar anak-anak lebih cinta bulan Ramadan, maka biasakan, boleh kita membiasakan anak-anak yang, tapi tidak memaksa. Kalau dia belum balik jangan dipaksa untuk saum penuh sehari, tidak ya. Beda dengan anak-anak kita yang sudah balik. Kalau kita sekarang punya anak, saya misalnya punya anak sudah belasan tahun ya, maka di bulan ini kita sudah mulai nih, misalnya kita sudah mulai mempersiapkan, ayo nak, sekarang kita ini ya, saum Senin Kamis misalnya minimal. Nah nanti karena puasa boleh yang menentukan menunya, boleh, ayo siapa yang mau menentukan menu, maunya buka puasanya pakai apa. Wah anak-anak itu semangat banget ya, maunya pakai ini bun, maunya pakai ini bun, misalnya makanan favoritnya sate misalnya. Nah maka ya boleh kita, ayo ya nanti insya Allah ya menu buka puasanya sate, oh soto ya, nanti dibikinkan sama bunda insya Allah menu buka puasanya soto misalnya. Nah, masalah, jadi berikan kesempatan kepada mereka untuk merancang menu ya apa yang mereka inginkan sehingga mereka itu akan lebih semangat dalam melakukan ibadah puasa ya, Masya Allah. Dan jangan lupa juga nih bagi kita sebagai orang tua dalam persiapan Ramadan juga, bagaimana agar anak-anak lebih mencintai Ramadan, kita juga boleh menyiapkan, Masya Allah, ini benar-benar orang tua ini tugasnya luar biasa, menyiapkan ini aktivitas yang lumayan seru ya pada anak-anak. Disiapkan dari sekarang, jangan sampai sudah masuk bulan Ramadan kita baru nyiapin. Karena nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, waktu kita habis, apa ya kira-kira aktivitas apa ya buat anak saya biar dia nunggu maghrib itu nggak terlalu capek. Nanti kalau kita ngurusinya bulan Ramadan, habis waktu kita. Harusnya kita baca Al-Quran, kita harus mempersiapkan aktivitas-aktivitas yang seru buat anak-anak. Sekarang nih saatnya, ya sebelum bulan Ramadan siapkan kira-kira aktivitas apa ya nanti untuk anak-anak. Saya kalau pengalaman kalau punya anak itu mesti kalau mereka tuh diem sebentar aja tanya, terus aku ngapain? Nah kan berarti anak-anak kita itu kan butuh aktivitas kan? Nah berarti dari sekarang kita mulai rancang aktivitas apa yang kira-kira nanti persiapan buat anak-anak. Biasanya kan anak-anak kalau pagi tuh masih semangat toh, kalau pagi puasa masih semangat, nanti ini ba'da duhur sudah mulai loyo gitu ya. Nah kita bikin tuh aktivitas seru, Masya Allah, sampai nanti menjelang maghrib, Masya Allah anak-anak kita bareng-bareng untuk diajak berdoa ya, Masya Allah, dan bareng-bareng untuk menyiapkan iftar. Baik, kemudian yang bisa kita buat juga pada bulan ini nih, terutama ketika kita sedang diskusi dengan anak-anak, dulu sebagai orang dewasa bikin to-do list bareng ya, kita bikin dulu. Nah kalau Umi, Bunda, ini nanti Ramadan insya Allah cita-citanya mau 3 kali hataman ya, 3 kali hatam Al-Quran. Nah nak, Bunda atau Abi, Abati atau Ayah, kalau bulan Ramadan insya Allah targetnya full misalnya ya, full sholat tarawih, full baca Al-Quran 5 kali hatam misalnya. Kan beda-beda ya namanya laki-laki sama perempuan ya. Kalau perempuan kan kadang ada haidnya, kalau laki-laki kan terus saja, kecuali memang ada udzur syar'i ya, Insya Allah. Nah itu bikin, nanti setelah kita buat baru kemudian kita tanyakan anak, kalau adik apa targetnya, kalau kakak apa targetnya, yuk dibikin bareng. Kira-kira untuk mencapai target amal solih ini apa yang harus dilakukan, realisasinya seperti apa gitu ya. Kita contohkan dulu ya, Masya Allah. Itu subhanallah teman-teman, kalau ini sudah bisa anak-anak kita lakukan ya, Masya Allah, itu sebuah hal yang harus bisa kita apresiasi ya, Masya Allah. Karena jangan sampai kita itu hanya memikirkan target-target dunia ya, tanpa memikirkan target-target dari amal soleh, dari akhirat kita. Harusnya kita mestinya bisa untuk mentargetkan, untuk membuat to-do list apa dari sebuah amal soleh ya, Masya Allah. Nah setelah kita membuat to-do list bareng bersama anak-anak ya, sebelum datang bulan Ramadan, agar anak-anak lebih cinta, lebih bermakna bulan Ramadan itu, mereka, oh iya hari ini saya belum baca Al-Quran, oh iya targetnya saya baca Al-Quran 2 lembar. Ya udah, berarti nanti kita buat, kita ingatkan. Saya tuh sekarang sudah buat planner namanya ya, sudah buat anak-anak biar nanti anak-anak bisa menulis target amal solih juga ada. Nah biasanya nanti anak-anak yang akan menulis sendiri, terus ditaruh di dinding. Habis itu nanti kita yang bantu untuk mengingatkan, di checklist belum amal-amal yang sudah kau tulis ya. Kita hanya bertugas untuk mengingatkan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan ya ibu-ibu. Luar biasa, ibu-ibu banyak sekali tugasnya ya, Masya Allah. Kemudian ini juga bisa ya, nanti kita katakan kepada anak-anak, namanya anak-anak itu masih suka yang namanya hadiah. Kita tetap mengenalkan kepada anak-anak
anak-anak nak, kalau target ini kamu bisa capai, maka hadiah yang paling besar itu hadiah surga nanti di akhirat. Hadiah surga itu hadiah yang paling besar di surga itu, nak. Di sana ada segala apapun yang kamu mau. Ada mainan ada, misalnya kita bilang ya ada buah-buahan ada apapun yang kamu mau ada. Kenikmatan di surga itu kenikmatan yang hakiki. Nah, setelah kita mengenalkan bahwasanya reward terbesar, hadiah bagi mereka terbesar adalah surganya Allah, baru kemudian kita katakan juga kepada anak-anak, nanti bunda sama ayah juga menyiapkan hadiah untuk kakak, untuk adik. Kalau berhasil nih puasa di bulan Ramadan full misalnya ya, kecuali ada udzur, kemudian kalau berhasil mencapai target amal sholih, insya Allah nanti di akhir Ramadan, kayaknya kelamaan ya kalau akhir Ramadan, di per 10, misalnya 10 berarti 3 kali reward. Nanti kalau per 10 hari, nanti insya Allah ayah sama bunda beri adik hadiah gitu ya misalnya. Gak usah yang terlalu mahal, ndak. Ya Allah, anak-anak itu saya lihat ya, kalau di sini kan di tempat kami setiap hari Jumat tuh ada hadiah yang diberikan kepada anak-anak. Itu senengnya luar biasa. Padahal hadiahnya nggak mahal-mahal banget. Ya Masya Allah. Tapi mereka tuh bukan dilihat dari sisi nilainya sebenarnya. Mereka tuh memang anak-anak sangat suka dengan hadiah. Maka kita katakan nanti insya Allah ayah bunda belikan hadiah. Dan kita nih teman-teman yang sudah berjanji kepada anak-anak untuk membelikan hadiah, untuk menyiapkan hadiah, jangan sampai kita mengingkarinya. Kenapa? Karena kalau kita sampai mengingkari, kalau kita sampai tidak menepati janji kita memberikan hadiah, ternyata tidak kita berikan hadiah, itu sama saja mengajarkan dusta kepada anak-anak. Jadi catat baik-baik, siapkan baik-baik. Kalau memang kita pernah berjanji kepada anak-anak nanti, nak, insya Allah di 10 hari setiap bulan Ramadan, itu nanti insya Allah Umi sama Abi akan siapkan hadiah, maka boleh menyiapkan dari sekarang, dikeluarkan nanti pas 10 hari Ramadan, 20 hari, dan terakhir sebelum Idul Fitri. Ya, Masya Allah. Terakhir, kalau tadi kan project target individu. Nah, kita juga boleh diskusi bareng anak-anak. Kira-kira bulan Ramadan ini apa ya project bareng keluarga misalnya ya. Kira-kira apa? Ayo didiskusikan bareng. Kan anak-anak tuh Masya Allah, Bun, saya punya pendapat ini, saya punya ini. Ya, tampung dulu idenya anak-anak. Mungkin ada di antara anak-anak kita, ini Bun, bikin takjil bareng Bun, buat dibagi-bagi. Ini Bun, nanti ke tempat panti asuhan Bun, lihat anak-anak yang nggak punya ayah, kita bagi hadiah ke sana. Ini Bun, ya. Project Ramadannya misalnya bagi mushaf misalnya, ya boleh, silahkan didiskusikan bareng sehingga anak-anak itu akan ada dalam pikiran mereka bahwasanya wah, Ramadan itu menyenangkan sekali gitu ya. Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh mereka, Masya Allah. Dan ini tugas kita bareng-bareng teman-teman, mempersiapkan ibadah Ramadan di tahun ini menjadi ibadah Ramadan yang terbaik bagi diri kita maupun bagi anak-anak kita. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam menyiapkan bulan Ramadan, dalam menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia kepada kita sampai kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya untuk bisa menyiapkan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.